Shalom pemirsa, jumpa lagi kita dalam acara pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita. Masih tetap dari buku Amsal dan judul sepanjang satu minggu ini yaitu adalah Hidup oleh Iman. Tetapi judul pelajaran kita pada hari ini adalah Firman bagi orang kaya. Ya, apa yang dimaksud dengan firman bagi orang kaya? Kita akan belajar bersama-sama. Persiapkan seperti biasa Alkitab kita, ya. Dan kalau ada mau dicatat, siapkan juga catatan dan buku tulis sehingga kita dapat mengulanginya kembali untuk membagikannya kepada sanak saudara kita. Dan seperti biasa, apabila ada anggota-anggota keluarga kita yang berada dalam rumah, undang bersama-sama supaya kita dapat membahas mengenai firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Seperti apa yang mau disampaikan melalui firman pada hari ini, kita pertama-tama akan membaca terlebih dahulu dari buku 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Boleh tolong dibaca? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Ayat 17. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Oke. Baru saja dibacakan, janganlah kita menjadi sama seperti dunia. Ya. Apa sebenarnya yang akan lebih kita mengerti secara dalam penyampaian dari firman pada saat ini? Ya. Di situ dikatakan, apakah amaran yang baru saja disampaikan dari ayat yang baru saja kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 tadi kepada kita, dan bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri dari bahaya yang ayat-ayat tersebut sampaikan. Ya. Di sini dikatakan, meskipun gagasan tentang apa artinya menjadi kaya sangatlah bervariasi, Kitab Amsal sebenarnya dilengkapi dengan beberapa petunjuk tentang bagaimana mendapatkan kekayaan dan kemudian bagaimana mengurus kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita memperolehnya. Ya, jadi pada saat ini sebenarnya pelajaran yang mau kita bahas adalah tentu ada ayat-ayat di Alkitab, ya, dan Tuhan juga memberikan berkat-berkat secara finansial yang disebut kekayaan, walaupun pelajaran kita mengatakan kaya ini bervariasi, ya. Tapi yang dibahas bukan mengenai berapa jumlahnya. Yang mau dibahas adalah bagaimana cara memperoleh kekayaan itu dan bagaimana mengolah kekayaan tersebut. Inilah yang Amsal ingin sampaikan kepada kita, ya. Yang pertama, Amsal 28 ayat yang ke-8, ya. Kita boleh buka bersama-sama Amsal 28 ayat yang ke-8. Apa yang firman Tuhan sampaikan melalui buku Amsal? Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Oke. Ya. Satu pelajaran bagaimana cara memperoleh kekayaan. Di situ dikatakan janganlah kita memperoleh kekayaan dengan mengorbankan orang miskin. Ya. Ini pelajaran yang pertama. Jangan memperoleh riba, semakin menekan orang yang menjadi miskin. Ya. Kekayaan Anda tidak dibenarkan jika kita memperolehnya dengan mengorbankan orang yang miskin. Sebagaimana telah kita lihat, Alkitab berbicara dengan keras menentang mereka yang mengeksploitasi orang miskin
untuk memperoleh keuntungan mereka. Ya, di beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita juga pernah membahas, dan ini sepertinya selalu diulang-ulang ya, sebagai salah satu contoh. Banyak saat ini penggadaian. Mungkin kita bisa ngelihat di kota-kota ya, di mana kita tinggal ya. Penggadaian dengan bunga yang sangat besar. Di mana sebenarnya banyak yang meminjam itu adalah orang-orang yang sedang membutuhkan secara ekonomi yang lemah. Tetapi mereka harus membayar besar bunga yang harus dia bayarkan dari pinjaman yang dia peroleh. Firman Tuhan kembali mengatakan, tidaklah dibenarkan memperoleh keuntungan dengan mengorbankan orang yang semakin lemah dengan memperoleh riba. Itu pelajaran yang pertama. Mungkin yang kedua, Anda yang boleh dibaca selanjutnya dari pelajaran sekolah sahabat kita. Memberi kepada orang miskin. Amsal 28 ayat 27. Ya, saya akan baca ya. Kita baca Amsal 28 ayat 27. Ini yang kedua. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ya. Berbeda dengan loba pada Amsal 28 ayat 25. Oke, Amsal 28 ayat 25. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Ya. Dalam kurung secara harfiah, besarnya jiwa nafsu makan. Ya. Orang yang murah hati kepada orang miskin akan diberkati. Oh ya. Di sini sebenarnya yang mau ditekankan adalah tentu banyak di sekitar kita orang-orang yang tentu memang benar-benar lagi membutuhkan ya. Ya tentu Tuhan juga nggak mengajarkan orang-orang yang suka berhutang hanya demi hal-hal yang negatif. Contohnya berhutang untuk berjudi atau hidup dengan memang boros ya. Dia pingin bergaya hidup boros tapi dengan bukan ketidaksanggupan. Tentu itu juga tidak dibenarkan. Tetapi banyak juga memang orang-orang yang berada di dalam keadaan yang memang tertekan. Mungkin karena penyakit, orang tuanya yang berlanjut-lanjut sehingga keadaan ekonominya susah. Atau memang nggak punya yang namanya kesempatan di dalam keadaan ekonomi yang semakin menurun ini. Nah, orang-orang seperti itu tentu kita tidak boleh menutup mata, ya. Orang-orang yang mempunyai berkat tadi haruslah membantu mereka dan tidak meminta bunga. Bahkan kalau bisa ya pinjamkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau mereka memang butuh makan pada hari itu, ya undang makan bersama-sama. Ya, jangan sampai mereka akhirnya tidak bisa memperoleh makanan untuk hari itu karena kita tidak mau membukakan pintu. Dan di situ dikatakan kita nggak akan menjadi miskin kok dengan memberi mereka makan seminggu, sebulan. Karena Tuhan sebenarnya tetap memberikan berkat-berkat tersebut dan membuka tingkat-tingkat langit. Mungkin ada apa? Mungkin yang ketiga, ya. Yang ketiga di sini dikatakan adalah kita harus memperolehnya dengan usaha atau kerja yang benar, kerja keras, ya. Amsal 28 ayat 19. Amsal 28 ayat 19. Ya. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Ya. Apa kira-kira penekanan di sini? Ya tentunya kerja keras ya. Ya. Namanya saja mengolah tanah. Tentu perlu usaha ya. Nggak pernah ya, tentu Ramlan juga beberapa dari kita juga sering melihat karena tinggal di daerah pedesaan ya. Di sini dikatakan siapa yang mengolah tanahnya dia akan memperoleh makanan. Dan tentu walaupun
bukan dari pemirsa semuanya petani, tapi kita tentu mengerti segala sesuatu yang ditanam hari ini, misalnya nanam biji menanam kentang, menanam biji kelapa sawit, menanam biji tumbuh-tumbuhan yang lainnya, nggak mungkin hari besok langsung tumbuh, ya. Tentu harus ada proses waktu, ya, dan tentu harus dirawat. Itulah yang disebut dengan harus memperoleh segala sesuatu dengan proses yang benar dan tidak memperolehnya dengan bukan kerja keras, ya. Ada suatu usaha, doa yang tekun, merawat yang tekun untuk memperoleh segala sesuatu, ya. Dan langkah yang keempat adalah, boleh baca? Jangan berusaha cepat kaya. Oke. Amsal 28 ayat 20 dan 22. Oke, masih dalam Amsal 28 ayat 20 dan 22 saya akan baca. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Itu ayat 20. Ayat 22, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Nah, ini pelajaran yang menarik, yaitu jangan memperoleh kekayaan itu dengan tergesa-gesa. Dan yang kedua adalah dengan kikir, nggak mau membagi karena dia pingin kekayaannya itu hanya untuk dirinya aja sendiri, nggak mau dibagi-bagi, ya. Di situ dikatakan orang yang kikir pasti akan terus mengalami kekurangan. Tetapi orang yang memberi, dia akan terus menjadi bertambah. Walaupun mungkin secara pemikiran dunia, bukannya yang menyimpan terus yang bertambah, tapi firman Tuhan mengatakan orang yang memberi sebenarnya dia akan terus bertambah. Orang yang kikir, ya, dia akan selalu mengalami kekurangan. Tapi artinya juga bukan hidup boros, ya. Tentu Tuhan mengajarkan kehidupan yang hemat, ya. Tetapi untuk membantu orang lain, tangan itu harus selalu terbuka, jangan ditahan, ya. Jangan kikir pelit, ya. Bagikan jika memang ada orang yang membutuhkan, dan Tuhan itu melihat, dan Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang lain karena orang itu dilihat oleh Tuhan, dia dapat bertanggung jawab tentang apa yang dipercayakan kepada mereka, ya. Mungkin bisa dibaca penjelasannya. Amsal kita menghadirkan dua skenario penting. Yang pertama, ketika kita menutup satu mata untuk beberapa tindakan tidak jujur dan sebagai akibatnya menjadi terlibat di dalam tindakan itu. Amsal 28 ayat 22. Ya, yang tadi itu. Ya. Yang kedua, ketika kita begitu bersemangat untuk menikmati kekayaan orang tua kita, berarti kita merampok mereka dari apa yang mereka butuhkan untuk hidup sekarang. Amsal 28 ayat 24. Jadi akan baca ini, ya. Amsal 28 ayat 24. Siapa yang merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan dari si perusak, ya. Hai anak-anak, banyak saat ini anak-anak yang orang tuanya tentu diberikan berkat melalui usaha kerja kerasnya, tetapi jika anak-anak itu menghamburkan, bukan sesuai dengan rencana-rencana Tuhan, janganlah Anda menganggap itu bukan pelanggaran. Itu pelanggaran, ya. Karena firman Tuhan yang mengatakan melalui Amsal, hal itu yang merampasi orang tuanya adalah sebuah pelanggaran. Berkat Tuhan haruslah digunakan sebaik-baiknya. Tidak bisa kita gunakan, karena itu merupakan berkat-berkat yang Tuhan sedang titipkannya. Beberapa waktu yang lalu, saya dapat telepon dari sahabat saya, dan mungkin saya anggap sebagai orang tua saya, yang berada di pedalaman Kalimantan. Dia telepon, Andre, tolong dulu kasih nasihat sama adikmu, ya. Kenapa? Saya bilang, Om, iya, karena teman-temannya, anak-anak orang yang berada,
Dia maksa ayahnya untuk beli motor besar. Padahal ayahnya nggak sesanggup dengan orang tua yang sesanggup finansialnya lebih baik begitu. Tapi dia terus merengek minta dibelikan motor besar, ya, yang kegunaannya juga bukan untuk digunakan untuk bekerja atau menghasilkan segala sesuatu, tapi hanya untuk ya keren-kerenan gitu. Banyak anak-anak saat ini yang mendesak seperti itu terhadap orang tuanya, ya. Orang tua juga bawakan itu ke dalam Tuhan, minta hikmat dan berikan pengarahan dengan benar. Jangan semuanya diiyakan, ya. Karena itu juga dapat membahayakan nyawa daripada anak tersebut dengan menggunakan motor besar yang bisa dibawa dengan kebut-kebutan, ya. Kita harus punya hikmat dalam menggunakan berkat-berkat Tuhan. Ya, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Lebih buruk lagi, mereka yang melakukan hal-hal tersebut dapat membenarkan perbuatan-perbuatan salah dalam pemikiran mereka sendiri, hingga mereka meyakinkan diri bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Oleh karena itu, mereka berkata itu bukan pelanggaran. Ya. Jadi kembali diingatkan mengenai pelajaran yang keempat, dari jangan kita berusaha untuk cepat memperoleh kekayaan, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan cepat memperoleh kekayaan tersebut, dampaknya nanti anak-anak kita tidak akan menghargai, bahkan terus mendesak kita untuk menghambur-hamburkan dana yang diperoleh tersebut. Dan kesannya itu bukan pelanggaran. Yang kedua, kita akan menjadi tidak jujur untuk segera memperoleh berkat finansial kekayaan tersebut dengan tergesa-gesa. Jadi itu adalah pelajaran dari langkah yang keempat, ya. Janganlah kita memperoleh tadi kekayaan dengan pertama mengorbankan orang miskin. Yang kedua, menutup mata kita setelah kita memperoleh berkat, menutup mata kita terhadap orang-orang yang membutuhkan tersebut dengan bahkan mungkin meminta loba atau kikir menjadi kikir, ya. Dan kita juga tidak boleh mengambil bunga yang besar daripada meminjamkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Yang ketiga, segala usaha yang kita kerjakan harus dengan kerja keras dan jujur. Dan yang keempat, janganlah berusaha cepat kaya, karena itu juga akan merugikan kita dan gak mendidik anak-anak kita, sedangkan anak-anak kita akan menghambur-hamburkannya. Dengarkanlah firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan mungkin ada pernyataan yang terakhir. Uang adalah kekuatan yang sangat kuat di dunia ini. Itulah sebabnya mengapa Alkitab berbicara tentang hal itu. Ya. Berbicara banyak tentang hal itu. Ya. Jika seperti kebanyakan orang lainnya, Ya. Anda menginginkan uang, bagaimanakah Anda bisa memastikan bahwa Anda tidak jatuh ke dalam perangkap yang Yesus sebut tipu daya kekayaan? Oke. Dalam Markus 4 ayat 19. Ini ayat terakhir kita, ya. Kita bisa baca bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam tipu daya tersebut. Yang terdapat dalam Markus 4 ayat 19. Ya, di sini dikatakan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan yang akan hal lain masuklah mengimpit firman itu sehingga tidaklah berbuah. Ya, tentu kita telah pelajari, sering kita mendengar ini adalah sebenarnya perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, banyak hal daripada kenapa firman itu tidak bertumbuh dalam kehidupan kita, ya. Salah satunya tadi adalah mengenai kekhawatiran karena hal-hal yang dikejar hanyalah semata-mata mengenai kekayaan secara dunia saja yang bersifat fana. Ya, Tuhan mengatakan hal itu bisa menghimpit kerohanian kita. Contohnya tadi, hanya karena ingin cepat memperoleh kekayaan, ya, dia melakukan hal-hal yang tidak jujur, menindas orang-orang yang kekurangan, ya,
menutup matanya terhadap orang yang membutuhkan, mereka akan mati secara kerohanian. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kepada barang siapa yang melakukan kepada orang yang hina ini, dia melakukannya terhadap diriku. Artinya, orang yang tidak melakukan itu dia semakin cinta diri. Dan bagaimana firman Tuhan bisa hidup di dalam kehidupannya kalau dia tidak peduli terhadap sesama? Dan sebenarnya banyak orang-orang yang berada di sekitar kita dan di dalam lingkungan di mana kita bekerja, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip pelajaran pada hari ini. Ada tambahan mungkin? Ya, sekitar sedikit tambahan. Oke. Ada beberapa kenalan-kenalan yang mereka termasuk orang kaya yang pernah saya jumpai. Ya. Dan mereka pernah mengatakan kepada saya, mereka ingin menolong orang-orang yang miskin. Tapi dalam banyak kasus ketika ditolong malah orang-orang yang tidak punya ini akhirnya menyalahgunakannya. Oke. Menyalahgunakan pemberian pertolongan dari orang-orang kaya. Ya. Entah dalam hal apapun itu. Oke. Dan itu menyebabkan yang mengatakan kepada saya ini, yang orang kaya ini, dia katakan bahwa kami juga jadi berhati-hati, dalam arti berhati-hati untuk menolong orang. Ya. Jadi yang pelajaran yang saya bisa dapat bahwa permasalahan letak titiknya bukan karena orang kaya ini benar atau orang yang miskin juga salah, tapi bagaimana kedua kelas ini bisa saling mengisi. Ya kan? Kalau saling mengisi ya akan tercipta keserasian. Oke. Ya, saya setuju dengan yang baru saja Saudara Ramlan katakan, ya. Itulah sebabnya memang tentu kita memerlukan hikmat juga. Ya. Sebenarnya ada juga beberapa acara ya yang mungkin kita pernah lihat ya. Di sebuah acara di situ saya pernah melihat ada seorang dokter ya. Ini di daerah Sumatera Utara. Dokter ini selalu bekerja memberikan seminar-seminar kesehatan ya. Waktu dia melakukan seminar kesehatan, dia misalnya ajarkan bagaimana sikat gigi, bagaimana dia harus mencuci pakaian ya, bagaimana hidup yang bersih, tentunya dengan sabun. Tapi dia selalu melihat kendala, masalahnya orang-orang tersebut hidup dalam keadaan kehidupan miskin, sehingga kadang dia pikir lebih baik mana, beli sabun atau makan. Jadi dia pikir, waduh susah juga ini saya mau ngajarkan pola hidup sehat, tapi orang ini dalam keadaan standar ekonomi yang sangat rendah, nggak sanggup beli sabun, ataupun kalau misalnya sanggup tapi dia lebih pilih beli makanan daripada beli sabun. Akhirnya dia bilang, saya harus membentuk suatu badan usaha peminjaman tanpa memberikan bunga ya. Terus dia kumpulin teman-temannya, tapi teman-temannya bilang, ini mau usaha yang gila, masa kita kasih pinjaman tanpa bunga, kemudian tanpa jaminan katanya ya. Tentu orang kan mau kasih pinjaman ada jaminannya dong. Nah masalahnya orang-orang susah ini memang nggak punya jaminan. Kemudian dia pelajari, dan banyak sebenarnya usaha-usaha mikroekonomi yang melakukannya sebenarnya selaras dengan perintah Tuhan. Akhirnya dia dapat suatu pernyataan seperti ini. Yang pertama memang jauh lebih baik meminjamkan kepada wanita, apalagi wanita janda. Karena survei rupanya mengatakan wanita lebih jujur untuk mengembalikan daripada pria. Yang kedua, orang-orang di pedesaan katanya lebih setia membayar daripada orang-orang yang hidup di kota. Ya, saya nggak bilang seluruhnya, tapi ini hasil survei yang mengatakan seperti itu, ya. Dan memang tidak boleh dikasih pinjaman langsung besar. Sebagai contoh dia kasih tahu, orang yang setia mengembalikan pinjaman 500.000, ya, dia boleh dinaikkan meminjam 1 juta setelah beberapa bulan kemudian, ya. Nah, jadi sebenarnya pelajaran-pelajaran ini yang tadi seperti Saudara mengatakan, dia harus dilihat memang
diberi pinjaman kecil dulu, karena pelajaran firman Tuhan Lukas 16 ayat 10, siapa yang setia dalam hal-hal kecil, dia akan setia dalam hal yang besar. Ya, kalau orang itu setia mau mengembalikan 500.000 tanpa pinjaman, tanpa bunga itu, orang itu akan bisa berusaha. Dia dapat modal. Kalau nggak ada modal, dia gimana mau berusaha? Ya. Dan orang yang setia itu boleh dinaikkan. Ya tentu kalau dia pemabuk, ya ataupun pejudi, ya jangan dipinjamkan. Tapi mungkin istrinya yang butuh membesarkan anak-anaknya dikasih yang namanya pinjaman. Dan pelajaran yang berikutnya, kepada pemabuk mungkin jangan diberi pinjaman uang. Tapi kalau mereka kekurangan, undang makan, karena mereka perlu makan. Ya jangan pemabuk nggak boleh dipinjamin dan nggak usah kasih makan, ditutup langsung. Sedangkan mereka ataupun keluarganya tentu perlu makan ataupun pakaian ataupun hal-hal yang memang dibutuhkan. Jangankanlah beri pinjaman yang berlebihan. Mungkin itu adalah suatu pelajaran firman kita melalui kebijaksanaan Amsal, dan kiranya pelajaran kali ini dapat membukakan berkat-berkat melalui Tuhan di dalam kehidupan kita dan pelajaran-pelajaran yang indah.